Halo teman-teman, di sini ada aku Keisha dan hari ini aku mau painting floating lantern dari buku Gradient edisi gouache. Oke, ayo kita mulai. Pertama-tama, siapin perlengkapan melukis yang akan dipakai, seperti kuas, palet, air, cat, dan juga buku Gradient gouache tentunya. Cat yang aku pakai adalah kuas Duke dari Mia yang isi 12, dan kuas yang aku pakai adalah Manglone brush dari Artemisia. Jangan lupa juga untuk tempelin masking tape supaya rapi ya di tepi kertasnya. Di sini aku punya warna white, vermeil, dan medium yellow. Campurkan ketiga warna tadi dengan komposisi white paling banyak, dengan sedikit medium yellow dan sangat sedikit vermeil untuk mengecat warna dasar pada lampion. Nah, untuk gouache, pemakaian air sendiri untuk campuran cat tidak perlu terlalu banyak ya teman-teman, karena karakter cat gouache adalah opaque atau tidak transparan. Nah, sekarang gunakan campuran tadi untuk mengeplok gambar lampionnya dengan hati-hati ya. Kalau misal teman-teman ragu, bisa dicoba dulu dilukiskan di kertas lain sampai menemukan campuran warna yang sesuai. Lakukan untuk semua gambar lampion yang ada di sketch ini ya. Kalau misal teman-teman merasa kesulitan pada bagian sudut-sudut atau bagian lampion yang bidangnya cukup kecil, teman-teman bisa mengganti kuas dengan ukuran yang lebih kecil. Di sini aku sendiri pakai kuas yang ukuran nomor 4. Oh iya, kalau misal teman-teman pakai cat yang merek lain, it's okay, tapi dicoba-coba dulu ya supaya campuran warna catnya kurang lebih bisa seperti ini. Nah, ada bagian lampion yang kecil-kecil ini nih yang tadi aku bilang mungkin agak sulit kalau pakai kuas yang ukurannya gede. Oke, kita udah hampir selesai. Sambil menunggu cat lampionnya kering, nah kita sekarang melukis bagian langit dulu ya. Pertama-tama siapin warna acid blue dan juga Prussian blue di palet. Kalau teman-teman pakai cat yang mereknya lain, bisa cari warna yang mirip-mirip seperti ini. Lalu basahi kuas dan colek-colekan ke sisa warna krem, sisa warna lampion tadi ke sedikit acid blue. Jadi warna yang tercipta seperti ini ya. Kita mulai dari bagian bawah langit dulu, yaitu bagian paling terang. Mohon maaf di bagian ini agak kurang fokus kameranya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat dengan jelas ya. Nah, perlahan-lahan perbanyak campuran warna acid blue-nya untuk menciptakan gradasi pada langitnya seperti ini. Oh iya, kalau lagi bikin gradasi kayak gini, kuasnya sering-sering dicelupin ke air ya. Karena kalau kurang air, ngeblendnya jadi agak kurang halus nanti. Nah, ini semakin ke atas, perbanyak campuran warna birunya ya. Ini kita masih pakai acid blue dulu. Nah, ini semakin ke atas, mulai campurkan sedikit demi sedikit campuran acid blue tadi dengan warna Prussian blue. Sehingga tercipta gradasi seperti ini. Hati-hati supaya nggak menutupi bagian awannya ya. Lanjutkan proses ini hingga bagian langit yang paling atas selesai. Oke, selanjutnya tambahkan sedikit warna hitam pada campuran warna biru tadi seperti ini ya. Tapi jangan semuanya dicampur, karena next campuran warna birunya masih kita pakai lagi.
Lalu kuaskan pada sisi atas awan seperti ini. Jadi ini kita bikin bayangan pada awannya ya. Cara menguaskannya bisa sedikit ditotol-totol dan nggak perlu terlalu rapi supaya tetap terlihat natural. Ulangi part ini untuk semua awan ya. Oke, untuk warna selanjutnya kita campurkan warna krem tadi yang sisa lampion ke sedikit warna acid blue dan kita kuaskan ke bagian tengah awan. Nah, kita kuasinya di bawahnya bayangan biru gelap yang tadi seperti ini ya. Blending perlahan-lahan membentuk gradasi. Nggak perlu terlalu smooth sih gradasinya supaya tetap terlihat natural. Nah, kita ulangi untuk semua awan ya. Oke, kita campurkan lagi tambahan warna krem. Jadi di awan ini semakin ke bawah, semakin banyak campuran warna kremnya ya. Ulangi lagi untuk semua bagian awan. Gradasinya nggak usah halus-halus banget ya. Soalnya awan kan fluffy gitu, bertekstur. Jadi cukup kayak nyampurinya sambil dicolek-colek, ditotol-totol gitu aja. Nah, udah. Setelah ini kita mau bikin highlight untuk awannya. Nah, kita pakai warna lemon yellow. Dan juga medium yellow. Kita campurin warna lemon yellow dan medium yellow tadi ke campuran warna krem yang terakhir dipakai untuk warna awannya itu. Nah, kuaskan dikit-dikit aja ya di bagian bawah awan seperti ini. Bisa sambil ditotol-totol juga untuk kasih tekstur ke awannya. Oke, bagian awan sudah selesai teman-teman. Oke, selanjutnya siapkan warna Prussian Blue dan Black di palet. Di sini aku siapin warna putih juga sih untuk jaga-jaga, tapi ternyata nggak kepakai. Nah, kita pakai campuran warna Black dan Prussian Blue ini untuk melukis warna dasar bukit dan air lautnya. Seperti yang tadi, campuran airnya sedikit aja ya. Kita mulai painting dari bukitnya dulu. Untuk konsistensi sendiri sih sebetulnya yang penting cat guasnya itu terasa nyaman saat dikuasin, nggak seret, tapi juga karakter catnya itu tetap opaque, nggak transparan. Nah, lanjutkan mengecat ke bagian air lautnya ya, ke bawah. Gambar bulat-bulatan itu sebetulnya nggak apa-apa ditimpa aja karena itu adalah sketch untuk bokeh lampion dan itu nanti bisa kita cat di bagian akhir secara acak aja. Nah, makin ke bawah, makin perbanyak campuran warna birunya. Teman-teman bisa pakai campuran warna biru yang tadi kita pakai untuk langit itu ya. Dan kita kuaskan ke bagian air laut sebelah kiri yang nggak banyak lampionnya.
Jadi di area ini warna birunya agak sedikit lebih terang daripada di area yang banyak lampionnya. Gerakan menguasnya kalau bisa searah ya, mendatar gitu. Biar sesuai dengan arah refleksi pada air lautnya. Nah, untuk area air laut yang banyak lampionnya ini, kita bisa pakai warna biru yang sedikit lebih gelap, yaitu yang ada campuran blacknya tadi itu. Kenapa kok gitu? Supaya warnanya terlihat kontras sama lampion-lampionnya. Lakukan dengan hati-hati ya, supaya nggak kena ke lampionnya. Dan ulangi proses ini sampai semua air laut tertutup. Nah, mengecat bagian ini memang membutuhkan kehati-hatian dan kesabaran ekstra, teman-teman. Oh ya, kalau misal di bagian yang sela-sela lampion ini teman-teman merasa kesulitan, teman-teman boleh mengganti ukuran kuasnya pakai ukuran kuas yang lebih kecil ya. Nah, di bagian ini sendiri, aku pakai kuas yang nomor 2, teman-teman. Di sini sket untuk refleksi bayangan lampionnya nggak apa-apa ditimpa aja, karena nanti kita bisa paint itu di bagian akhir-akhir secara acak. Seperti yang bokeh-bokeh tadi itu. Oke, kita udah hampir selesai untuk warna dasar air lautnya. Selanjutnya, siapkan warna burnt umber dan vermeil pada palet. Sekarang kita mau mengecat kayu-kayu yang ada di bawah lampion. Campurkan kedua warna tadi, dan colekkan sedikit sisa warna biru supaya warna coklatnya nggak terlalu vibrant dan masih ngeblend dengan surroundingnya ya teman-teman. Jadi ini juga salah satu rahasia supaya gambar kalian itu terlihat koheren atau terlihat nyambung, ngeblend dengan mencampurkan sedikit warna surrounding kepada elemen-elemen yang ada di situ. Kuaskan perlahan-lahan pada sisi atas alas lampionnya. Lakukan untuk semua alas lampionnya ya. Kuaskan dengan hati-hati supaya nggak kena ke lampionnya ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya kita akan menambahkan sedikit warna hitam ke warna coklat yang tadi. Seperti ini. Sehingga kita mendapat campuran warna coklat gelap. Dan kita akan pakai untuk mengecat sisi-sisi dari alas lampion yang tadi. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman karena ini videonya mungkin agak gelap karena saya membuat video ini di malam hari
Jadi kayak ada bayangannya gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat dengan jelas ya. Oke, kita udah hampir selesai nih untuk alas lampionnya. Untuk lampion-lampion kecil yang di belakang, jangan lupa dicat juga ya teman-teman untuk alas lampionnya. Nah, selanjutnya kita akan mengecat highlight pada lampionnya. Di sini aku pakai warna putih yang aku campurin air dan aku kuasin di bagian atas lampionnya seperti ini. Nah, selain bagian atasnya, aku juga kasih highlight di bagian samping-samping lampionnya seperti ini, teman-teman. Di sini aku pakai warna putih yang aku campurin sama air ya. Selanjutnya, kita mau pakai warna medium yellow dan juga vermeil. Campurkan seperti ini sampai tercipta warna orange. Dan campurkan juga sama warna putih. Di sini kita mau bikin detailing gradasi warna untuk sisi-sisi lampionnya. Kita mulai dari sisi luar lampionnya seperti ini. Perlahan-lahan makin ke dalam, warnanya makin mudah ya, makin perbanyak campuran warna putihnya. Jadi bikin gradasi kayak dari bagian sisi luar ke dalam lampionnya gitu. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman karena ini videonya agak gelap, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat cukup jelas. Kita lakukan lagi proses yang sama untuk lampion yang lain. Di sini prosesnya memang membutuhkan kesabaran sih, tapi ini salah satu bagian favorit saya ketika mengecat lukisan ini. Karena setelah didetailing lampionnya, kesannya itu jadi beda banget gitu ambience-nya. Nah, kalau misal teman-teman ragu-ragu dalam mencampur warna, sekali lagi saya bilang ya, untuk mencoba dulu warna campuran catnya di kertas lain sebelum teman-teman mengecatkan cat itu ke lukisannya teman-teman. Nah, ketika blending seperti ini, memang kuasnya itu harus sering-sering dicelupin ke air bersih teman-teman, supaya gradasinya itu lebih gampang. Kita lakukan proses ini untuk semua lampion ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, warna lampion dari campuran cat yang tadi aku pakai, itu warnanya lebih ke orange, agak peach gitu ya. Kalau misal teman-teman pengen bikin warna lampionnya agak sedikit lebih kuning, lebih dominan kuningnya gitu, it's okay. Di sini aku cuman mau kasih lihat kira-kira tekniknya seperti apa sih untuk bikin ambience seperti ini.
Nah, untuk lampion di belakang yang kecil-kecil ini aku pakai kuas yang paling kecil. Selanjutnya, campurkan warna orange tadi dengan sedikit warna coklat dari sisa-sisa alas lampionnya. Dan di sini kita akan pakai untuk membuat garis tipis-tipis pada bagian tulangan lampionnya. Garisnya tipis saja pakai kuas yang paling kecil. Dan nggak harus nyambung semua ya garisnya, kayak ada efek kayak putus-putusnya gitu nggak apa-apa. Soalnya kan ini lampionnya kayak bersinar dari dalam gitu, jadi garis-garis tulangannya nggak perlu yang harus sampai sejelas itu juga, teman-teman. Lakukan untuk semua gambar lampionnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke part favorit aku yang selanjutnya, yaitu detailing untuk air lautnya. Di sini aku pakai warna acid blue, sisa campuran warna biru yang untuk langit tadi sih sebenarnya, teman-teman. Jadi pakai campuran warna acid blue dan aku kasih sedikit warna putih untuk garis-garis detail air di bagian bawah sini. Jadi di bagian bawah sini garis-garisnya agak lumayan tebal ya teman-teman, karena ini kan bagian yang paling deket sama kita gitu kelihatannya. Jadi detail airnya lebih besar-besar. Dan nanti makin ke atas makin tipis. Nah, ini udah kelihatan garis-garisnya agak lebih tipis ya. Hati-hati ya teman-teman supaya nggak kena ke lampionnya. Untuk warna detailnya sendiri nggak harus sama semua kayak gitu birunya, teman-teman boleh, oh bagian sini mau aku sedikit tambahin putih, putihnya lebih banyak. Nah kayak ini warna birunya agak sedikit lebih terang. Itu bisa membantu memberi efek dimensi ke lukisan tersebut. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, kalau makin ke atas itu detailingnya makin tipis-tipis, karena kan kelihatannya kayak makin jauh gitu, jadi tambah kecil-kecil garis-garisnya. Kita ulangi terus sampai ke atas. Nah, ini kita terusin sampai di sini aku bikin kayak garis putus-putus yang membatasi antara bukit dan juga air lautnya. Dan kita bikin detail airnya sampai sebatas garis putus-putus itu aja. Nah, di sini aku pakai tambahan warna putih lagi untuk refleksi di bawah lampion-lampionnya, teman-teman. Jadi biar kelihatan kalau air lautnya itu mantulin sinarnya lampion. Maaf ya, fokusnya agak goyang-goyang di bagian sini. Nah, selanjutnya ini yang tadi kita timpa, gambar bulat-bulat itu, kalau teman-teman masih ingat, itu adalah gambar bokeh lampion di belakang sini. Nah, sekarang kita akan painting bokehnya itu pakai warna putih dan juga sedikit campuran warna krem, sisa warna lampion tadi itu. Untuk bagian ini warna putihnya harus cukup pekat teman-teman, jadi air yang dipakai jangan banyak-banyak ya, supaya warna putihnya itu bisa nge-cover background gelap yang di belakangnya. Tapi kalau misal masih kurang pekat, nanti teman-teman bisa timpa lagi ketika yang cat lapisan ini udah kering. Nah, di sini aku lanjut detailing, jadi di bawah bokehnya sendiri aku juga kasih detailing untuk bayangan di airnya. Pakai kuas yang paling kecil aja ya, soalnya yang bagian sini kecil-kecil banget. Nah, sekarang melanjutkan detailing pantulan air di bawahnya lampion. Di sini aku kasih campuran warna vermel dan yellow supaya warnanya mirip sama lampionnya.
Jadi orang langsung tahu kalau itu adalah bayangan dari lampion-lampion tersebut. Ini bener-bener salah satu part kesukaan aku sih, soalnya bener-bener bikin gambarnya jadi kelihatan lebih hidup dan beda gitu. Nah, ini tadi aku juga ngerasa kalau bokehnya itu masih agak kurang pekat, teman-teman. Jadi di sini aku timpa lagi pakai warna putih campur krem. Dan juga sedikit sentuhan akhir untuk detailingnya. Dan kita udah hampir selesai untuk lukisan ini. Oh ya, ini aku juga kasih highlight untuk bagian alas lampionnya ya. Dan kita udah selesai, teman-teman. Dan sekarang waktunya kita mengupas masking tape di painting kali ini. Lakukan dengan hati-hati ya, biar nggak merusak lukisannya, teman-teman. Ini adalah salah satu momen yang paling satisfying. And we're done! Dan ini adalah hasil akhir dari lukisan yang tadi. Semoga teman-teman bisa belajar dari tutorial kali ini, dan yang paling penting teman-teman bisa enjoy ketika paintingnya. Bye-bye!